Dari 3 tank ini Ci ya, mood lo yang pas buat diskus nih yang mana nih Ci? Ini nuansanya udah Amazon banget, bener-bener Bang Poni. Udah cocok banget ini tuh. Kalau ini nggak dihitung nih Ci. Ini buat apa nih bawang Ini buat ikan hiu. Wah. Ini buat ikan hiu. Ada ikan hiu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam buat teman-teman Aquair Indonesia. Welcome back. Gua Rizwandi dengan Ci Shelly dari Zora Diskus. Hari ini kita ngapain, Ci? Hari ini kita mau masukin diskus. Mau trial. Mau trial dulu. Trial, guys. Cek air dulu. Jadi guys, hari ini nih kita mau trial ikan diskus dari Zora di galerinya Aquair. Gitu. Jadi Aquair ini baru pindah nih Ci. Baru pindah dari galeri yang lama ke galeri yang baru, dan kita akan soft opening di hari Sabtu tanggal 23. Oh mantap. 23 April ini nih Ci. Itu kita ngundang teman-teman semua yang area Jaksel, Depok, dan teman-teman yang hobi dengan ikan dan aquascape untuk datang ke sini. Gitu. Tanggal 23 April jam 6 sore pas bukber. Gitu. Ngabuburitnya juga bisa di sini nih, sambil ngeliat-ngeliat. Bener, sambil keren ngobrol-ngobrol. Gitu. Nah, Ci Shelly udah datang bawa oleh-oleh. Nah, kita lagi aklim ya, Ci ya? Ya, ini lagi aklim. Lagi aklim. Ada berapa ikan, Ci? Total kita bawa 20 ekor dulu. 20 ekor dulu. Nah, nanti kita 20 cek. ekor dulu, lo bayangin. Berapa isinya nanti nih, Ci nih? Ya. Kita nyediain tank itu 1, 2, 3, 9 tank ini untuk Zora Diskus. Nanti di sini ada lagi ikan-ikan predator 9 tank juga, ada ikan pari, pibas, dan lain-lain. Intinya sih sebenarnya nanti galeri Aquair itu konsepnya rumah ikan, Ci. Wah. Rumah ikan. Jadi gitu. semua yang cari ikan langsung ke sini. Ada di sini. Nah, ada dua konsep kita di rumah ikan itu adalah tempatnya ikan. Kita jual ikan. Yang kedua sebenarnya kita konsepnya itu bahwa aquascape adalah rumahnya ikan. Gitu. Ketika lo punya ikan itu, ya lo harus bikin rumahnya, nggak cuma tank kosong doang. Iya. Gitu. Nah, gua akan kasih lihat Cici untuk lihat ini nih yang kita udah bikin nih, Ci. Yes. Nah, dari 3 tank ini, Ci ya, mood lo yang pas buat diskus nih yang mana nih, Ci? Ya, pertama nih ya. Jadi pertama ini konsepnya sebenarnya gua mau bikin natural style. Natural style, tapi cenderungnya ini gue ada background batu sengaja supaya nggak kosong. Ya. Kalau main natural bener gitu ya, biasanya sih lebih buangnya ke atas nih, Ci. Cuma karena kita nggak ingin ikan tuh terluka gitu ya, kita kasih tuh flow-nya itu ke bawah, Ci. Nih kayak gini, satu nih ke bawah, ini ke bawah juga, ke bawah. Terus sama tempat ikan itu susah buat sembunyi lah, karena biar mata itu enak ngelihat ikan-ikan itu sih. Setuju. Ini kalau nggak salah panjangnya 2,5 meter nih, Ci. Yang ini nih. Keren banget nih. Sampai gravelnya aja nih, shooternya aja bener-bener natural. Jadi bener-bener kayak di kali nih sebenarnya. Kayak di sungai, kayak di sungai. Berasa di Amazon ya. Yang ini batunya juga memang batu-batu kali. Gitu, namanya turli. Turli itu artinya nutur di kali.
Lah bener sih, serius sih. Oh gitu, benar. Oh kirain Bang Andi bercanda. Beneran, jadi Turli itu nama panjangnya bukan Turlai kayak orang, wah Turlai gitu, keren gitu ya. Iya, saya kira nama ini doang. Enggak, nama Turli itu nutur di kali. Oh gitu? Nutur di kali. Ini saya nggak lagi dibohongin ya? Enggak. Ini kan lagi puasa nih, Oh iya, nggak boleh bohong ya? Nggak boleh bohong. Gitu, nah ini yang konsep apa namanya, natural style gitu ya. Sip. Nah, cenderung sih disebut sebagai biotop sih, karena berusaha mengikuti underwater aslinya ikan gitu ya. Kalau ini nggak dihitung nih, Ci. Ini buat apa nih, Bawang Di? Ini buat ikan hiu. Ini buat ikan hiu. Ada ikan hiu, guys. Nanti ini buat ikan hiu di sini. Ini Ko Freddy nanti kita akan nyeting bareng. Kita mau main makro alga, Ci. Makro alga. Jadi kan orang-orang marine tuh seneng juga dengan apa namanya hiu, tapi secara desain itu biasanya pakai live rock aja ya. Oke. Nah, tapi lagi rame juga sekarang nih teman-teman marine main makro alga. Jadi mirip-mirip aquascape sebenarnya, Ci. Oh gitu. Iya, jadi kayak ada moss tapi ukuran-ukuran besar ya di marine. Nah, kita akan pakai itu. Oh. Jadi ala nungguin nih hasilnya nih. Marine. Mau lihat. Hiu. Nah, yang kedua ini. Ini sebenarnya terinspirasi dari teman-teman yang pernah bikin background dengan resin. Oke. Tapi di sini kita bikin aslinya, Ci. Jadi ini nggak pakai resin. Jadi ini full batu disusun sedemikian rupa supaya memang terlihatnya lebih natural juga, karena kita di sini konsepnya aquascape adalah natural, nggak boleh artificial. Jadi dengan bikin background batu gini, ya satu juga ikan nggak bisa ngumpet gitu ya. Yang kedua memang nampilin efek alami juga gitu. Jadi ini batu-batu real semua nih, Ci. Iya, ini asli loh. Asli. Luar biasa loh. Gitu. Dan bikinnya nih, waduh. Perjuangan ini pasti. Perjuangan ini. Ini paling susah bikinnya nih. Pasti. Susah bikinnya. Gitu. Keren. Nah, ini yang kedua. Sip. Ya. Jadi diskusi itu cocoknya yang pertama itu apakah yang kedua atau yang ketiga nih, Ci. Oke. Ini konsepnya apa nih, Bang Wandi? Konsepnya juga alami juga, pakai batu bulat-bulat supaya memang natural juga dan alami. Gitu. Jadi ini ada 3 space yang mungkin kita bisa isi untuk ikan diskus nih, Ci. Nah, mau Cici pasnya mana nih, Ci? Berarti tinggal saya pilih mau yang mana untuk diskus. Betul sekali. Kira-kira yang mana ya? Kayak mungkin kita sambil lihat bentuk-bentuk kayunya juga. Iya. Kan Cisali sebagai mother of diskus ya. Mother of diskus. Kan ada mother of dragon gitu ya. Mother of dragon ini mother of diskus nih. Yang paling ngerti tentang ikan diskus nih, yang nyaman buat diskus tuh yang kayak gimana sih, style aquascape yang kayak gimana yang nyaman sebenarnya? Boleh, Ci, sharing, Ci. Kalau menurut saya yang paling cocok yang paling pertama, Bang Wandi. Yang pertama sana. Yang pertama sana. Kenapa? Alasannya nih, kita bahas yang tank dulu ya. Nah, yang ini sebenarnya kalau dari batunya aman. Karena halus permukaannya. Oke, jadi dia bulat, halus. Nah, tapi yang lumayan agak risky itu potongan-potongan kayunya ini loh. Oke. Ini kan ada potongan-potongan kayu yang lumayan tajam. Oke. Nah, sedangkan diskus tuh kan kadang suka kaget ya. Oke. Terutama kalau misalnya lampu tiba-tiba mati, lampu tiba-tiba nyala, ada bayangan, mereka kaget, nabrak, nah itu resiko bisa luka. Oke. Kalau luka, nah biasa ada resiko infeksi bakteri itu. Oke. Selain itu, ini ada kemungkinan diskus bisa ngumpet di belakang. Yes. Diskus kan suka yang remang-remang tuh. Iya. Kan? Nah, jadi takutnya nanti mereka malah banyak ngumpet di belakang. Malah main di belakang, malah kita nggak bisa nonton. Betul. Ikannya. Jadi awal kita mau lihat mereka cantik berenang di depan, schooling di depan, malah pada ngumpet. Oke. Jadi ini walaupun natural dan juga sebenarnya pas juga, cuma hardscapingnya nih. Iya. Hardscapingnya agak bikin ngeri lah. Betul. Sebenarnya kalau mau bikin seperti ini bisa aja kalau mau untuk diskus, ini paling dialusin. Dialusin lagi. Lagi kayu-kayunya. Siap. Oke. Yang kedua sebenarnya sih bisa untuk diskus. Cuman kalau diskus ditaruh di sini kemungkinan pertama warnanya akan nggak terlalu keluar. Warnanya nggak terlalu keluar. Karena overall warnanya ini lebih ke putih kan. Oh gitu. Nah, sedangkan kalau diskus itu, kalau saya bilang sih, ini pendapat saya pribadi ya. Diskus itu rada kayak bunglon. Jadi dia menyesuaikan warna dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lingkungan sekitarnya warnanya itu lebih gelap, dia akan menggelapkan badan. Tapi kalau misalnya terang, dia akan menerangkan badan juga. Jadi kadang-kadang itu agak tricky. Jadi warna diskusnya yang harusnya mungkin contoh lah kayak jenis turquoise, leopard, itu kan sebenarnya di
base warna badannya ada warna biru kehijauan. Kalau kita masukkan ke dalam akuarium seperti ini, biru kehijauan itu nggak keluar. Nggak keluar dia ya. Jadi nanti lebih ke arah base-nya putih, terus pattern merahnya doang. Nah, tapi itu semua balik lagi ke selera. Selera juga. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya, saya nggak mau lah yang warna-warna gelap, mau yang terang, sebenarnya ini oke, fine. Tuh, cuman kalau misalnya lebih suka yang lebih natural, berasa kayak lagi di sungai Amazonnya, nah enakan yang seperti akuarium yang ketiga, konsep ketiga sama yang konsep pertama ini. Jadi natural dengan warna kecoklatan, gelap-gelapan gitu ya. Jadi berasa bener-bener si diskusnya kayak lagi di tempat asalnya nih di Amazon. Lagi nyala misting tuh. Ganggu suaranya. Jadi memang nih kemarin gue ngobrol juga sama Ko Freddy ya. Ko Freddy itu kan yang bantuin Anthony untuk setting ikan marine, ikan predator juga. Dia bilang kalau ini cocoknya Bang buat ikan-ikan predator memang karena background itu terang banget sehingga kontras sama ikan predator yang warnanya gelap-gelap sebenarnya. Gitu kayak Pibas itu kan warnanya kuning hitam gitu kan. Terus si Tiger Dust juga sama gitu ya. Jadi kalau ada kayak gini cocok dengan ikan-ikan predator. Ini menurut Ko Freddy sih. Gitu. Oke, yang kedua berarti kurang cocok. Tapi selera juga masing-masing. Betul, kembali ke selera. Oke. Kalau misalnya ada yang lebih suka warna terang sih it's okay, nggak masalah. Sip. Kalau pilihan saya jatuh ke sini. Oke. Ini karena spesial gede banget nih, luas dia bisa schooling gitu ya. Ya, jadi kalau memang pertama ya karena luasnya, jadi si diskusnya pun berenang juga lebih enak. Lebih enak. Oke. Terus ini semua kayu aman nih. Iya, karena kita arahin ke bawah semua nih. Kita arahin semua ke bawah supaya memang ikan itu nggak nabrak juga sih. Itu. Sama kita kasih background belakang batu-batu nih sih, seolah-olah memang ini di tepian sebuah sungai. Gitu. Jadi konsepnya sih kayak gitu sih. Ini emang kayak semi biotop sebenarnya. Ini nuansanya udah Amazon banget bener-bener Bang Bondi. Udah cocok banget ini tuh. Terus tempat ngumpet juga udah nggak ada. Kalaupun misalnya dia sejelek-jeleknya dia mojok di ujung situ kan, tetap kita bisa nikmatin, masih kelihatan. Nanti lo gongsin lo ya. Dan ini cocok banget loh buat. Nah kalau ikan disus sendiri, yang konsep kayak begini tuh ikan disus jenis apa nih Ci yang bagus sih? Kalau mau bagus masuk wild discus. Wild discus, ini keren banget ya wild discus ya, keren banget ya. Ini udah kalau masuk wild discus udah pasti cakep banget. Nah kalau udah kayak gini, janganlah kita masukin model-model dangdut ya? Dangdut jangan. Rusak langsung konsepnya. Iya. Jadi kalau kayak gini mesti wild discus. Wild discus, kalaupun misalnya nggak mau yang wild discus, kayak heckle terus sun merah, itu masih masuk. Jadi yang nuansanya masih lebih ke arah wild gitu, itu masih masuk. Makanya kita juga pilihnya juga secara substrat pun substrat yang memang warnanya itu warna-warna kali sih, warna sungai gitu, yang bener-bener ini kayak dari bawah sungai loh gitu. Kalau ini kan jelas nih putih, emang supaya bikin lagi kinclong lagi, terang lagi gitu. Kalau itu sama juga sih, lebih ke silika ya, silika. Nah ini memang yang pasir sungai asli sih. Ini gitu. Udah paling mantap sih. Oke, jadi teman-teman semua juga bisa pilih nih, komen juga di sini. Kira-kira yang mana sih yang paling pas buat ikan diskus? Ya dari 3 tank yang kita siapin nih guys. Oke, ada lagi Ci? Udah, cukup. Cukup ya teman-teman, nanti kita sambil aklim, sambil lihat juga gimana kita ngisi galeri aquair dengan ikan disusnya Zora. Thank you semuanya, thank you Ci ya. Thank you Mbak Wandi. Oke, bye. Bye-bye.